ya kita bisa ngerayainnya pada saat sahur tadi, dan sama sore dia sama teman-teman sekolahnya dia makan-makan gitu, dan aku bagi tugas sama bundanya. Pas sahur tadi aku yang ngejagain kan, kalau sorenya aku ada tugas kan, ada kerja lagi, jadi ya nggak bisa nemenin. Ada Oh, ada persiapan khusus kok. surprise kemarin. Surprise party. Ya udah sering banget, surprise sudah ada kemarin gitu. Sampai ntar juga ibarat artinya dia pasti cerita kan. Biasanya tuh dia kalau udah selesai semuanya tuh di harinya tuh dia baru cerita, suasananya senang. Karena tadi malam ya aku buat sehalus mungkin supaya dia nggak kelihatan ada surprise. Dia udah sempat kecewa kan karena wah dipikir kayaknya nggak ada apa-apa nih. Jadi saya belaga lupa yang besok ulang tahun, emang ulang tahun Onyo? Iya ayah gimana sih gitu. Jadi ya dia percaya karena dia pikir saya lupa tanggal kan. 19 tahun yang mungkin apa yang ada perubahan dari itu? Dia semakin dewasa, dan dia semakin menunjukkan sayang ke adik-adiknya gitu, lebih melindungi ke adik-adiknya, dan banyak kedewasaan dari Onyo yang ya aku sih kagum ya ternyata. Kok banyak juga yang lihat captionan Koko nih untuk Onyo. Itu seperti apa sih? Banyak juga yang Iya. Kalau aku sih ya namanya orang tua ya pasti ada ketika bertambahnya usia pasti kan ada rasa sedihnya pasti. Sedihnya tuh lebih gini. Di setiap usia yang dia jalanin sudah pasti banyak cobaannya, banyak yang indahnya juga. Cuman kan terkadang Onyo itu kalau ada apa-apa dia nggak gampang cerita gitu. Jadi yang paling kadang-kadang suka sedihnya adalah kita jaga-jagain anak ini, yang malah bikin terluka malah orang lain, malah bikin ya udah. Dan kita orang tua cuma punya dua tangan ya, dua kaki juga, semuanya kita nggak bisa menutup banyak orang di luar sana. Tapi ya yang saya lakukan dan nggak berhenti itu ya menguatkan mentalnya dia supaya dia lebih kuat lagi. Koko ngasih kado apa tahun ini? Apa? Kasih kado apa tahun ini? Nggak usah dikasih kado kayak gitu juga, kayaknya dia mah saban hari juga udah dapet hati ya. Dia minta, nah Onyo tuh jarang minta, tapi saya tahu kalau dia ada sesuatu dia mau. Jadi menuju ulang tahun ini kalau ditanya dia mau apa, belum ada yang dia sebutin. Kayaknya dia juga udah ribet bebenah rumah ya. Kan untuk kamarnya dia sendiri, kita bebaskan untuk dia ngatur susunan bajunya. Kan kalau kemarin-kemarin masih kita atur nih, atasan di sini, bawahan di sini, ini di sini. Kalau sekarang kan dia yang ngatur sendiri tuh, jadi dia kayaknya udah kecapean ribut sendiri gitu. Dan masih karena habis lebaran ini kan harusnya kita udah masuk ke rumah ya gitu, dan barang-barang sebagian di sana. Terus sekarang ini sambil nunggu kan kalau finishing itu kan aduh ampun deh, mantap kan semeriwingi ya gitu. Jadi 1 bulan ini transit dulu di satu tempat baru terus ke sana. Udah berapa persen kok update rumah? 85% sih harus udah ya harusnya. Kalau pulang masuk lebaran kok. Bisa pindah. Sebenarnya sekarang juga udah bisa, cuma kan masih baunya masih mantap tuh ya. Ya kan daripada pusing dari situ kita masuk rumah sakit kan. Jadi kita biarin 1 bulan dulu biar keluar semua, jadi masuknya tuh kita udah tinggal ngerapiin barang-barang doang. Target rampul setelah lebaran. Setelah lebaran harusnya udah langsung cabut. Mungkin tema kamar anak-anak apa sih kok? Masing-masing. Cici, Ya kalau anak-anak mah ada arena bermainnya ya. Kalau Onyo kan memang spot-spotnya ya dia suka spot-spot di tempat-tempat yang dia buat ngerapiin bajunya dia, sepatunya dia, koleksi dia. Dan ya kamar kokonya paling simple, tapi propertinya paling sulit gitu. Propertinya paling sulit karena dia maunya ada yang ukirannya gini gitu. Dan ya kalau adanya mah nggak pakai ukiran, yang penting warnanya pink, warnanya ini ya beda-beda gitu kan. Cuman menyatukan itu kan kita harus masing-masing ke vendor tuh susah. Nah untungnya Wenda punya banyak waktu untuk ngasih tahu ke vendor-vendor yang dia mau itu gimana. Kok ini kan Onyo kan sebentar lagi kan bilang udah masuk ke masa remajanya. Iya. Sempet takut nggak sih kehilangan momen-momen bersamaannya nanti ketika dia sudah mulai dewasa? Enggak, kalau masa takut enggak kan, malah justru sebenarnya kita yang suruh dia banyak main gitu. Cuman khawatirnya itu adalah ya akhirnya kembali tercuat tentang bullying gitu kan. Jadi kalau akhirnya kita banyak menarik diri untuk tidak menarik Onyonya, tapi memperlihatkan ke dia ini hal-hal banyak risikonya, hal-hal yang terkadang kalau nggak kita pikirkan akhirnya berdampaknya ke banyak hal gitu. Jadi kita membuka sudut pandangnya dia tentang situasi yang sedang terjadi. Makanya kalau aku kalau Onyo boleh kok, udah boleh baca-baca berita yang terupdate sekarang ini, boleh kok gitu. Jadi Onyo bisa lihat dampaknya itu seperti apa gitu. Jadi gimana kalau mungkin mental sendiri mengenai kita?
ya terkadang dia kuat, tapi terkadang gitu ya sama lah. Gue juga udah punya anak juga, masih kadang-kadang ya kita bisa sekuat baja, tapi ada saatnya kita ya luluh langka lah gitu ya, udah nggak bisa berbuat apa-apa ya manusiawi gitu. Cuman kalau saya kan bilang kaunya ya selama ayah masih ada, bunda masih ada ya kita akan menjadi barisan terdepan untuk belain dia gitu. Tapi kita juga nggak akan lupa untuk ngajarin dia, dan Onyo akan menjadi contoh juga untuk adik-adiknya kan gitu. Makanya dari Onyo tidak terlalu banyak kita berikan tugas supaya dia bisa bertanggung jawab dengan keputusannya dia, hidupnya dia. Kayak kerjaan kan sekarang Onyo mau nggak? Kalau nggak mau kita nggak pernah oke gitu. Jadi lagu Onyo mau nggak? Yang ini enggak, ini mau. Jadi kita udah kasih dia kebebasan untuk bisa memilih. Udah mengenal sosok wanita belum sih? Namanya harus seperti apa sih? Udah, sebenarnya udah. Tapi kalau saya kan cuma bilang begini, saya nggak akan masuk ke dalam ranah pribadi tentang Onyo. Yang penting adalah ketika menemukan tambatan hati ataupun tidak boleh mengubah situasinya dia, ya nggak boleh mengubah situasinya dia, tidak boleh mengubah kebiasaannya dia, karena ya Onyo datang ke Jakarta ini kan tujuannya berbeda, ya ingin ada suatu keinginan dia yang bisa terwujud dan dia ada di tengah-tengah keluarga kita juga, jadi tidak boleh terpecah sama hal itu gitu. Makanya kalau aku ke Onyo ya kayak teman aja, kayak teman, jadi gak mau sampai dia tuh tidak bisa bercerita. Syukurnya sih dia kalau nggak bercerita sama saya sama bundanya, paling banyak ceritanya ke bundanya gitu. Jadi kalau saya baru putus. Oh ini bentar lagi kan Onyo kan lulus nih. Ya. Mungkin sudah mempersiapkan kampus yang kayak gitu kan? Udah kampusnya udah, terus ya Onyo juga udah saya kasih tahu lintasannya lumayan loh Nyo, dari rumah hati-hati ini bisa 1 jam sendiri loh gitu. Jadi jam bangunnya harus on time, jam bangunnya harus ini ya, ini kampus ya bukan SMA yang ayahnya udah bisa bujuk-bujuk nganterin. Dan ini kan lumayan lintasannya, jadi Onyo harus bisa di saat Onyo dianterin atau ya dia harus bisa bawa mobil sendiri untuk mengantar ke sana untuk dia kuliah. Jurusan apa kok? Apa? Jurusannya dan Untuk jurusannya kok Masih bisnis sih yang diambil, masih bisnis komunikasi, dan dia masih ambil ekonomi kadang. Saya bilang gini, ini bisnis aja yang udah jelas gitu. Dan terus kalau mau ngambil komunikasi ya boleh, kan itu penting juga untuk dia gitu. Kalau sekarang ini dia belum ngambil jurusannya, tapi kampusnya udah oke lah ini. Di Indonesia atau di luar? Di sini. negeri atau swasta? Apa? Negeri atau swasta? Swasta. Kenapa? Ya oke aja, karena kalau yang di negeri, kalau buat aku ya kalau dia bisa masuk ya bagus gitu. Cuman kan menurutku kalau di situ kan ada teman-temannya dia juga kan, jadi dia akan ya masih nggak terlalu sendiri kan gitu. Jadi ada beberapa teman-temannya juga yang masuk ke situ, jadi ya oke lah, biar dia kan terlalu baru menyesuaikan. Ya, kasih tahu. Iya, pokoknya untuk Onyo jadi anak yang baik, panjang umur, sehat terus, dan bisa selalu menjadi terang buat siapa dimanapun Onyo berada. Ya, terima kasih. aduh